Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Mari kita bahas dengan kelompok ilmu pengetahuan sosial kelas 7E 162. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Manusia juga dikenal sebagai makhluk ekonomi, Homo economicus, karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan, tentu saja dengan cara yang rasional, sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia bertindak sebagai makhluk sosial. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan tanpa melakukan interaksi dengan orang lain. Kebutuhan manusia yang beragam dan selalu terus tambah tersebut tidak mungkin dapat terpenuhi tanpa adanya interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan manusia lain. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, baik yang menyangkut antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok. Secara sederhana, interaksi terjadi apabila dua orang saling bertemu, saling menegur, berkenalan, dan memengaruhi. 1. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah. Kebutuhan manusia demikian banyak, sedangkan barang-barang dan jasa serta sumber-sumber alam jumlahnya terbatas atau langka. Untuk mengatasi masalah kelangkaan, maka perlu belajar ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikonomia yang berarti rumah tangga. Oikonomia merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi arti kata ekonomi berarti aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Ilmu ekonomi termasuk kelompok ilmu sosial. Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Satu ciri utama kajian geografis adalah mengkaji hubungan antara unsur fisik dan unsur sosial di permukaan bumi. Dari uraian tadi jelas bahwa kebutuhan manusia demikian banyaknya, sedangkan barang-barang dan jasa serta sumber-sumber alam lain yang menjadi bahan untuk menghasilkan barang dan jasa jumlahnya terbatas atau langka. Kelangkaan sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia itu berarti munculnya masalah pemenuhan kebutuhan, yang kemudian masalah itu dikenalkan dengan masalah ekonomi. 2. Kebutuhan manusia. A. Macam-macam kebutuhan manusia menurut interpretasinya atau tingkatannya. 1. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak terpenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. 2. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. 3. Kebutuhan tersier atau kebutuhan yang barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. B. Macam-macam kebutuhan menurut sifat. 1. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. 2. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. C. Macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunanya. 1. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi saat dibutuhkan. 2. Kebutuhan masa yang akan datang, kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. D. Macam-macam kebutuhan menurut subjek. 1. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan
dilakukan secara individu. 2. Kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain: A. Jenis kelamin, B. Tingkat pendidikan, C. Lingkungan tempat tinggal, D. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, E. Tingkat pendapatan, F. Status sosial, G. Perbedaan selera. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkahannya atau cara memperolehnya. 1. Barang ekonomis. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas hingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan, misalnya sinar matahari, udara, dan air. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. 1. Barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. 2. Barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain, karena bila tidak salah satu maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Barang produksi, barang modal. Barang produksi disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakannya. 2. Barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. 1. Barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. 2. Barang setengah jadi. Barang setengah jadi yaitu barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. 3. Barang jadi. Barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan.